suaranya kenceng banget motor itu soalnya. Apa ya? Sampah plastik itu kan terbuat dari teknologi dan harus diselesaikan dengan teknologi. Mesin pirolisis itu adalah satu mesin untuk merubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau merubah padatan menjadi air. Jadi pirolisis itu sebenarnya adalah proses gitu. Pirolisis itu proses pemanasan dengan suhu tertinggi dengan atau tanpa oksigen. Jadi memang untuk kandungan oksigen itu presentasinya sangat kecil sekali, sangat sedikit gitu. Jadi kita menggunakan sistem vakum gitu, prosesnya pirolisis. Dari awal ketika Gate Plastik saya dirikan itu memang fokus kami adalah kita mencoba membantu menyelesaikan permasalahan sampah plastik, terutama di wilayah hulu gitu. Nah, kami menganggap bahwa wilayah hulu-hulu dari munculnya sampah plastik ini kan dari desa yang akhirnya dibuang ke sungai, dari sungai akhirnya lari ke laut, ya kan. Begitu juga di pulau, gitu. Salah satunya Pulau Pramuka ini. Karena kan memang akses untuk sampah itu produsennya itu di pulau, dari pulau nanti diambil oleh kapal, terus dikirim ke darat, buanglah ke Bantar Gebang gitu. Jadi itu yang menjadi concern kami. Jadi kita mencoba menyelesaikan dari hulunya. Jadi waktu itu saya ditawarkan oleh Landscape Indonesia untuk bekerja sama pendampingan di Pulau Pramuka, saya langsung setuju gitu. Nah, sebenarnya saya nggak pada waktu ditawari oleh kerjasama itu, saya juga nggak tahu di Pulau Pramuka itu nanti dengan siapa gitu. Tapi akhirnya saya dikasih tahu tentang rumah hijau dan saya sedikit stalking gitu, nyari tahu apa sih, ternyata bagus juga. Makanya kita pendampingan selama 7 hari di Pulau Pramuka ini, dan kami benar-benar full, kita benar-benar total, kita nggak kemana-mana. Jadi setiap hari dari pagi sampai sore kita bukan mengajari ya, tapi berbagi ilmu. Terus kita juga sama-sama belajar dengan masyarakat setempat, terutama yang ada di rumah literasi hijau ini, cara pengolahan sampah, terus cara pemilahan sampah, terus kita juga kayak saling belajar untuk memahami jenis-jenis sampah, ini sampah plastik ya, terutama jenis sampah plastik itu bagaimana sih karakternya gitu. Jadi kemarin kita juga sedikit belajar tentang HDPE, tentang jenis-jenis sampah, tipe-tipe 7 jenis sampah itu, sampah plastik terutama. Jadi dari situlah yang membawa kami untuk sangat-sangat ingin bekerja sama dan saling belajar dengan rumah literasi hijau ini untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Pulau Pramuka, terutama pada khususnya. Harapan besar bagi saya pribadi dan Gate Plastik sebagai organisasi di Pulau Pramuka ini, dalam waktu 1 tahun ya mungkin sudah bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Itu harapan terbesar, karena sampah plastik itu kan terbuat dari teknologi dan harus diselesaikan dengan teknologi. Jadi kami datang ke sini membawa teknologi. Yang memahami tentang karakter masyarakat sini adalah masyarakat sini sendiri. Kami bukan siapa-siapa kok. Kami datang ke sini, kami orang dari luar datang ke Pulau Pramuka itu kami belajar gitu. Kami pasti akan belajar dengan masyarakat di Pulau Pramuka gitu. Bukan berarti terus kami sok-sokan datang terus kami mengajari mereka, tidak gitu. Dan kami tidak membantu masyarakat sini gitu. Ibaratnya yang bisa membantu masyarakat sini ya masyarakat Pulau Pramuka itu sendiri untuk menyelesaikan
permasalahan sampahnya itu. Itu harapan terbesar kami. 1 tahun ke depan itu untuk selesai 100% sih mungkin tidak ya, tapi minimal itu 70-80% permasalahan sampah di Pulau Pramuka ini bisa selesai. Dan mudah-mudahan bahan bakar dari sampah plastik itu bisa menjadi value buat masyarakat ini sendiri. Karena saya dengar-dengar kabar bahwa bahan bakar di sini itu cukup mahal gitu loh. Jadi itu bisa menjadi bahan bakar alternatif lah buat masyarakat sini yang terkadang mereka bisa dapat bahan bakar, terkadang mereka nggak dapat bahan bakar gitu. Jadi ini bisa menjadi, selain itu dampaknya juga sangat luas ya. Dampak lingkungannya juga terselesaikan permasalahan sampah plastik itu. Dampak dari kesulitan bahan bakar juga bisa terpenuhi nantinya. Terus dampak ekonomi masyarakat ini mungkin bisa membantu masyarakat ini secara perekonomian mereka gitu. Terus edukasinya juga gitu. Jadi banyak sekali dampak yang dihasilkan dari program pengolahan sampah ini gitu. Karena bagi saya selama sampah itu tidak diolah itu bukan solusi gitu. Jadi sampah plastik harus diolah. Nggak bisa cuman kita bawa ke darat terus akhirnya kita buang, kita tumpuk di TPA ataupun TPS gitu. Itu sih harapan saya. Terus kalau harapan pada umumnya ya untuk Pulau Seribu, ya saya harap Pulau Seribu bisa belajar di Pulau Pramuka ini untuk khususnya Pulau Panggang ataupun pulau-pulau lainnya. Mungkin bisa belajar di Pulau Pramuka tentang pengolahan sampah. Setelah itu mereka akhirnya bisa mengadopsi program-program yang ada di Pulau Pramuka ini untuk diterapkan di pulau-pulau mereka gitu, sehingga permasalahan sampah ini kan nggak hanya di Pulau Pramuka tapi pulau-pulau lainnya, jadi mereka bisa mengolah sampahnya itu secara mandiri dan bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini udah dari hulunya, nggak perlu lagi ke TPA lagi. Jadi sebenarnya kita nggak butuh TPA lagi kalau permasalahan ini udah selesai. Yang saya harapkan ya, 3 kata yang saya harapkan adalah Pulau Pramuka bisa bersih, ramah, dan tetap menjaga keindahan alamnya. Lebih dari 3 kata ya itu, kalimat sih lebih tepatnya kalimat. Jadi yang kami harapkan adalah Pulau Pramuka bisa menjadi destinasi wisata, bisa menjadi sarana edukasi buat masyarakat, dan juga bisa menjadi edu wisata juga buat pulau-pulau lainnya. Oke.